benar-benar sakit karena diguna-guna sama Nur. Saya nggak mau tahu, bukan urusan saya. Jujur, kita datang ke tempat rumah ibu kontrakan yang dulu dan kita kaget. Ternyata masyarakat di sana responnya kurang bagus tentang ibu sama keluarga. Kurang bagus apa? Karena ibu dulu ya pernah jadi apa? Ya, sekarang kita udah sampai di dekat rumah klien kita. Ibu Leni namanya, kita janjian di sini ya. Dia mau cerita masalah pribadi keluarganya ya. Kita langsung aja ke rumahnya, karena udah janjian. Seorang ibu yang pengen mencari anaknya. Namanya ibu, pasti sayang banget sama anaknya. Dia nggak pengen kepisah, dia nggak pengen anaknya ini kenapa-kenapa. Ini dia mau cari siapa anaknya ya? Anaknya yang beberapa bulan ini nggak bisa dihubungi. Namanya siapa anaknya? Namanya Pak Bagas. Bagas. Pak Bagas. Iya. Rumahnya itu? Lu kok rame-rame? Ada tetangga ngumpul di sana. Gue denger teriakan orang-orang yang ada di dalam rumah. Ini rumahnya? Iya, iya. Ini ada apaan? Ini ada apa? Buru-buru gue lari di situ, gue tanya sama tetangganya bilang ada masalah. Kenapa ibu? Hah? Kamu sadar? Kenapa ini? Kenapa ibu? Ha? Kenapa ibu? Ya Allah! Ini kenapa ibu? Kenapa kamu? Kok tiba-tiba marah-marah gitu ibu? Kenapa ini sampai dipecah-pecah kacanya ibu? Hah, ada apa ini? Ini dia sakit, Pak. Kayaknya diguna-guna. Sebelumnya dia nggak kenapa-kenapa ibu? Enggak. Sama sekali? Iya. Sehat-sehat saja? Iya, ini kan karena kakaknya udah gitu menikah sama Nur. Dia ini nggak setuju karena ibunya orang nggak benar dulunya. Bekas. Iya, maaf ibu. Ini saya sedikit klarifikasi lagi ibu ya. Ibu kan nggak tahu sama kita untuk cari Mas Bagas sebenarnya kan? Mas Bagas pergi ini kenapa menurut ibu? Ya karena kan nggak disetujui sama ibu. Dina juga nggak suka sama sekali sama Nur itu. Jadi ibu nggak setuju pernikahannya Mas Bagas sama istrinya ini, namanya Nur. Karena kan saya ngebesarkan Bagas sekolah sampai tinggi untuk ngangkat derajat saya. Karena dia satu-satunya harapan saya sama adik. Ada minum mungkin. Mbak? Udah nggak? Mbak Dina? Istighfar, Mbak, istighfar, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak, istighfar, Mbak. Istighfar, Mbak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ini sebelum kejadian dia ngalamin hal yang seperti ini, Bu. Ini ada ininya apa, Ibu? Dia ngalamin sesuatu nggak, Ibu? Kalau ngeliat kaca, katanya sepertinya dia mukanya tuh kayak nenek-nenek. Dia kalau sadar begitu bisa komunikasi nggak sama Ibu?
sadar bikin nanti Iya. bisa komunikasi, dia bilang bisa. capek. Dan ini Mas Bagas nggak pernah hubungin sama sekali. Nggak pernah, Telepon, SMS nggak pernah Ibu. nggak pernah. Biasanya dia anak yang gimana Ibu? Baik Ibu. Dia yang baik sekali. Apa kata orang tua, dia selalu patuh. Mungkin karena Ibu nggak setuju masalah pernikahan itu kali Ibu ya. Iya. Jadi saya minta bantuannya gitu, Mas, gimana? Gitu saya pengen ketemu sama anak saya. Di mana Ibu tinggalnya Mas Bagas? Saya udah tahu ke rumah Ibu Tutinya, Ibu Tuti siapa ya? besan saya. Oh besannya. Iya. Ibu udah pernah datang ke sana? Udah, Udah. Terus apa tanggapan mereka Ibu? dia marah. Ya harusnya dikomunikasikan Ibu secara baik-baik, cari solusinya ya kan. Kalau kita sama-sama ribut kan nggak ada jalan keluarnya Ibu ya. Yang rugi kita semua kan. Coba nanti kita ngomong baik-baik Ibu ya ke Ibu Tutinya ya Ibu ya. Ya Mas, beneran minta tolong saya. Insya Allah Ibu, Insya Allah. Kita bantu ya. Insya Allah. Iya. Kasihan Dilan. Karena kondisi nggak mungkin kan untuk melakukan pencarian, Mbak Dinar yang kondisinya seperti itu, akhirnya kita break pencarian. Ini sesuatu yang sedikit aneh yang terjadi sama keluarganya. Iya. Ibu Leni, ini kita nggak tahu masalahnya apa, cuman yang jelas kayaknya depresi banget ya. Iya. Kita nanti coba konsultasi sama tim, kita tanya sama dokter juga, psikolog Mungkin minta juga. bantuan dokter dan Iya, ahli psikolog juga. juga. Mudah-mudahan ada solusi ya. Soalnya besok kita hubungin lagi Ibu Leni untuk cari pencariannya. Nah, beberapa hari kemudian Ibu Leni ini hubungin gue. Dia bilang dia siap untuk melakukan pencarian dan kita menuju ke tempat rumahnya Ibu Tuti. Ya, Ibu, ini kita udah mau nyampe di alamat yang Ibu kasih tadi. Ya, ini kan, nah ini kontrakan-kontrakan. Bener, ini kontrakan ini, bener. Yang mana, Bu? Oh, yang itu? Iya, iya. Pas sampai dekat tempatnya Ibu Tuti, ternyata banyak kontrakan, sangat sederhana. Ketemu sama tetangganya. Kita jelasin maksud dan kedatangan kita sama tetangga itu. Kita tanya, bener nggak ini rumahnya Ibu Tuti? Dan tetangga itu bilang, emang bener Mas, ini rumahnya Ibu Tuti. Iya Ibu, ini besannya Ibu Tuti, Ibu Leni. Ya. Oh ini ibunya Bagas, Betul Ibu. Ya, betul. besannya Bu Tuti. Iya betul Ibu. Ibu lihat fitnah Bu Tuti. Iya Ibu, ini kan Ibu Leni datang ke sini, Ibu niatnya baik Ibu, mau silaturahmi. Mau komunikasi juga sama Ibu Leni ini pengen nyari anaknya Ibu, suaminya Mbak Nur, anaknya Ibu Tuti. Ibu pernah lihat nggak suaminya dia datang ke sini? Belum pernah Mas. Mbak Nur itu loh Ibu. Iya belum pernah. Belum pernah, Mas Bagas nggak tahu. Iya. Nah tetangga itu bilang, Ibu Tuti sudah nggak lama, berapa bulan yang lalu dia udah nggak tinggal di situ lagi. Ibu nggak pernah dapat kabar tentang Mas Bagas kemana Ibu? Nggak pernah tahu. Nggak tahu Mas. Nah ini berarti mereka udah pindah lama ini Ibu Tuti. Udah lama. Satu keluarga. Iya semua. Semua. Dalam keadaan kosong. Udah nggak ada yang ditinggalin. Tapi alhamdulillah di situ tetangganya ini bilang suaminya Ibu Tuti jualan sayur di pasar. Maaf Ibu Tuti punya suami nggak Ibu? Punya suami. Kerja di mana Ibu suaminya? Atau Kalau- mungkin tinggal di mana? Kalau emang Mas mau tahu, coba datang aja ke pasar. Ya namanya siapa Ibu? Suaminya ini namanya siapa? Pak Broto. Oh Broto. Bener-bener gue terima kasih sama tetangga itu dan kemudian gue sama Ibu Leni ya sama Reni juga menuju ke pasar.
Kita tanya dari satu pedagang ke pedagang yang lain. Kita tanya dari satu penjual ke penjual yang lain. Kita tanya sama kuli bangunan di sana. Ya, kuli sayur di sana, kuli pasar di situ. Apakah kenal sama yang namanya Pak Broto? Ternyata orang di sana banyak kenal. Oh, di belakang mas, di belakang, coba aja. Ditunjuk di belakang, di belakang. Ya udah, kita menuju ke sana. Pas di belakang tempat orang-orang jualan sayur, klien kita Ibu Leni ini ngeliat, loh mas, itu Silvi, anaknya Pak Broto. Silvi. Saya mau nanya, nggak kenapa anak saya, Silvi? Apaan sih? Ngapain sih kesini, Tan? Saya pengen ketemu anak saya, Silvi. Tolong, Ibu, Silvi. ibu ini siapa ibu? Silvi, adanya Nur. Tante ngapain sih kesini? Saya minta tolong. Saya pengen ketemu anak saya, Bagas. Ya, itu bukan urusan aku lah, Tan. Ya, ibu cari aja. Mbak, ini kan ibunya udah nggak ketemu sama anaknya udah lama. Bagaimanapun juga seorang ibu kan pengen ketemu sama anaknya, Mbak. Cerita di situ Silvi, dia nggak terima. Saya nggak terima keluarga saya dijelek-jelekin di depan acara pernikahan dan dibilang anaknya Mbak ini kan adanya Mbak Nur kan? Bener Iya, kan? Mas. Tapi aku juga benci banget sama tante ini, sama ibu ini. Emang tante nggak pernah mikir apa? Tante nggak pernah mikir gimana perasaan aku, gimana perasaan keluarga aku. Ibu Leni datang ke sini mau silaturahmi, Mbak. Dia mau minta maaf sama Bapak ataupun sama Mbak Nur langsung. Coba Mbak ini mau minta maaf di sini. Coba tolong kasih tahu di mana Mbak Nur, di mana. Maaf, aku nggak mau kasih info apapun karena aku juga udah benci banget sama ibu. Mendingan ibu sekarang pergi. Silvi, tolong. Dinar sakit karena diguna-guna sama kakek kamu. Jangan asal nuduh ya, Tante. Sampai akhirnya kita pelan-pelan tanya sama Mbak Silvi, dia tetap nolak. Dan nggak lama kemudian datanglah Pak Broto. Ini Ibu Bapak- itu ibu. Bapak siapa? Ibu tuh cewek. Bapak punya siapa hati, ini? punya perasaan. anak Ibu ini. nggak pernah Hah? mikirin perasaan ibu aku. Ini anak saya nih. Ini Pak Broto. Ini masa Dia si Broto. Pak, gini Pak, ini Ibu Leni datang ke sini mau minta maaf Pak. Ya mungkin dia pernah salah sama keluarga Bapak, tapi tolong kasih kesempatan untuk ketemu sama anaknya Pak. Ya gimana pun juga Mas Bagas kan anaknya, dia pengen ketemu sama Mas Bagas. Tolong, di mana anak saya, Pak Broto? Pasti Pak Broto tahu. Dinar sakit karena diguna-guna sama Nur. Ibu, fitnah saya, keluarga saya. Gimana, Bagas? Saya nggak mau tahu. Bukan urusan saya. Saya udah sakit. Lebih sakit yang saya rasain. Saya sakit, Ibu. Semakin ribut, semakin perang adu mulut, datang ini keamanan pasar. Ini apa-apa nih? Hah? Sudah, pada jangan keribut sini. Pada keluar semua ya. Pergi dari sini. Papa, Cepat. Minta tolong Pak. Ini belakang. Iya Pak. Iya Pak. Belakang. Bapak siapa? Saya sampaikan petugas di sini, kamar di sini nggak mungkin. Semuanya pada keluar. Kita diusir, disuruh pergi, jangan di tempat itu. Kalau ribut lagi, maka kita akan dilaporkan ke polisi. Saya bukan berantem. Saya minta Ini tolong udah- kasih Iya. alamat anak saya. Jangan di dalam pasar. Iya ini besan Pak, berdua ini besan Pak. Ya, dia cuma pengen ketemu anaknya. Tapi bukan di sini. Cepat, ketemu di luar. Jangan ada keributan di dalam pasar. Cepat, keluar semua. Ibu Leni nangis di situ. Dia merasa kehilangan anaknya. Dia merasa usaha dia gagal sia-sia. Akhirnya gue bilang sama Ibu Leni tenang dulu. Kita ke mobil dulu, ya. Kita diskusi di situ. Ya, bagaimana caranya untuk tahu di mana keberadaannya Mas Bagas. Iya, ibu seharusnya nggak langsung nuduh seperti itu. Iya, pasti akan marah keluarganya ibu. Sekarang gini aja, ini kalau dipaksain juga nggak mungkin, ya kan? Nanti kita tunggu aja, ya sampai tadi Pak Broto sama anaknya pulang. Nanti kita coba ikutin aja. Ibu tapi jangan nuduh lagi di depan dia. Kalau nuduh nggak bakal dikasih tahu ibu, ya. Oke, yuk kita tunggu di mobil. Gitu ya Bu ya.
Akhirnya kita sepakat untuk ngikutin Pak Broto kemana dia aktivitas dan kemana dia pulang. Sampai akhirnya kita tunggu, tim nunggu di sana. Ternyata Pak Broto ini baru selesai jualan sampai malam. Akhirnya tim ikutin. Pak Broto ini menuju ke sebuah rumah. Waktu tim nanya sama warga setempat, itu rumahnya Pak Broto. Dan ternyata Pak Broto tinggal di situ sama istri dan juga anaknya. Ini kesempatan buat ibu untuk ketemu sama Ibu Tuti, ya, minta tolong sama dia supaya bisa dipertemukan sama Mas Bagas. Ambil hatinya. Ya. Siap Ibu? Siap, Bu. Ya, kita turun ya. Rumahnya yang sebelah sini, Bu, ya. Kita akan coba. Nanti kita ngomongin baik-baik, Ibu. Akhirnya kita menuju ke sana. Sampai di depan rumahnya Pak Broto, gue ketuk pintu rumah. Assalamualaikum. Siapa ya? Pak,